pengumuman diberitahukan untuk masyarakat Larangan dan sekitarnya bahwa hari ini jam 1 siang sampai jam 3 sore ada Klik PK, Klinik Hukum untuk Keadilan. Klik Peka, Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi Peka, merupakan satu inisiatif untuk mendekatkan layanan publik, terutama akses keadilan bagi masyarakat miskin secara umum dan khususnya perempuan kepala keluarga di pedesaan. Ketika Peka dimulai tahun 2001, itu fokusnya pada pemberdayaan ekonomi. Dalam perjalanannya kita menemukan sebetulnya persoalan komunitas Peka ini bukan hanya persoalan ekonomi, ada persoalan mendasar lainnya, yaitu terkait dengan akses keadilan dalam hukum keluarga. Klik Peka mulainya tahun 2014, fokus pada klinik layanan informasi dan konsultasi untuk hukum, di mana kita memberikan informasi dan konsultasi terkait akses proses-proses pengadilan untuk akses keadilan bagi perempuan kepala keluarga dan masyarakat miskin lainnya. Nah, ini dimulai di 7 provinsi termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Barat, NTB, NTT, dan Sulawesi Tenggara. Nah, sekarang Klik sudah tersebar di seluruh wilayah kerja Peka, yaitu di 20 provinsi. Tahun 2016 kita kemudian memperluas Klik ini menjadi juga klinik layanan informasi dan konsultasi untuk perlindungan sosial. Pada saat yang bersamaan, pemerintah itu juga mengubah identitas hukum yang tadinya berada di dalam ranah hukum menjadi bagian daripada layanan dasar. Karena itu persoalan-persoalan hukum yang dihadapin oleh komunitas Peka terkait misalnya akte kelahiran, KTP, dan sebagainya ini berada di bawah layanan dasar ini. Karena itu Klik Peka kemudian fokus pada konsultasi dan informasi terkait akses komunitas Peka dan masyarakat miskin lainnya akan perlindungan sosial. Rumah tangga kan kalau misalnya bertahan, kalau nggak ini ngapain ya diterusin. 6 bulan ibu kasih inilah tempo suami, apa bisa dia ngerubah sikapnya, tanggung jawabnya, dilihat sampai 6 bulan. Dari 6 bulan itu kan nggak ada reaksi sama sekali, masih tetap begitu. Bapaknya itu nggak mau pisah sama ibu, nggak mau sama sekali pisah sama ibu, kayak berantem. Akhirnya sama anak dirempugin, udah apa gimana, bapak sendiri, salah bapak sendiri nggak tanggung jawab. Dikasih kesempatan 6 bulan mana, bapak mah nggak ada ininya sama sekali, malah tambah angot, tambah parah gitu. Ya, intinya mah nggak tanggung jawab, itu aja sih. Daripada jadi ibu tambah stres, pusing, udah mikirin resiko masa hari-hari ya. Masa iya ibu harus ditambahin sama suami juga, kan nggak mungkin. Akhirnya udah pisah katanya gitu. Tapi kan akhirnya dia nggak mau ngurusin surat-suratnya, nggak mau ngurusin surat-surat, itu mah terserah kamu. Pokoknya saya mah akhirnya kan nggak mau pisah. Lebih dari separuh komunitas Peka ini perkawinannya tidak tercatat, sehingga ketika mereka ditinggalkan atau diceraikan begitu saja, mereka tidak mendapatkan hak-haknya. Anak-anaknya juga tidak memiliki identitas hukum. Ada beberapa masalah yang dihadapin oleh perempuan kepala keluarga dan masyarakat miskin lainnya terkait akses kepada pengadilan, ya, akses keadilan ini.
Yang pertama, pengadilan agama itu umumnya berada di tingkat kabupaten, jadi jaraknya yang cukup jauh, sehingga membutuhkan biaya transportasi yang tinggi untuk mengurus satu perceraian ataupun pernikahan. Yang kedua, biayanya juga mahal, jadi ada biaya yang dikenakan oleh pengadilan agama maupun kantor urusan agama untuk proses-proses ini. Yang ketiga, tidak dipahami, jadi prosedur yang berbelit, informasi yang tidak jelas, sehingga mereka merasa tidak perlu untuk melakukan ini karena tidak terlalu paham. Nah, hal inilah yang membuat banyak kasus-kasus perceraian dan pernikahan yang tidak memiliki kekuatan hukum di pedesaan, dan ini yang dihadapin oleh komunitas peka. Kalau misalnya pakai uang berapa? Kira-kira 450. Justru itu Pak, saya mah nggak punya, terus terang aja, buat sekarang aja yang ada sih uang mah, cuman kan banyak kebutuhannya. Yang penting kan kita yang prioritasan buat anak sekolah dulu. Banyak yang nggak terjangkau gitu. Di sini kan kebanyakan orang kuli-kuli gitu, jadi buat seharian saja kurang gitu. Jadi lah boro-boro bikin akte gitu. Surat-surat kayak begitu dulu itu kayak nggak penting gitu ya kan. Ternyata sekarang pentingnya, apalagi yang dapat bantuan gitu ya. Kita melihat ada beberapa respon yang harus dilakukan. Pertama, layanan itu harus menjangkau masyarakat, jadi turun ke bawah. Waktu itu kita lakukan dengan mengadvokasi pengadilan agama untuk melakukan sidang keliling ke desa-desa. Yang kedua, terkait dengan informasi, harus ada proses pendidikan kepada masyarakat terkait mekanisme hukum, mengapa penting, dan sebagainya. Untuk itu diperlukan satu strategi untuk melakukan ini. Nikah adalah salah satu syarat untuk membuat akte kelahiran. Perlu ada suatu pendekatan yang komprehensif, kemudian juga tidak biasa, dan perlu keterlibatan multi stakeholders. Dalam hal ini kami di Bappenas merencanakan bahwa pendataan kaum rentan ataupun masyarakat rentan harus bersifat community based pendataannya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat siang. Bapak, kami dari Peka Kabupaten Tangerang ini mengirimkan surat undangan. Kami mengundang Dinas Catatan Sipil untuk hadir di kegiatan Klik Peka di Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti. Mohon diterima Bapak suratnya. Oh iya, saya lihat dulu ya. Iya. Klik Peka itu dilaksanakan oleh Serikat Peka yang ada di wilayah, dan biasanya Serikat Peka ini bekerja sama dengan pemerintah desa, pemerintah di tingkat kabupaten atau kota, dan semua tokoh-tokoh masyarakat yang terkait dengan kegiatan-kegiatan Peka di lapangan. Nah, manfaat buku nikahnya misalnya kan lalu di Malaysia, di kan harus kita butuh terpeta sini. Pelaksana Klik Peka adalah kader Peka yang sebelumnya sudah diorganisir oleh kelompok Peka, dan mereka terlibat di dalam kegiatan-kegiatan Peka sebagai anggota yang aktif dan sudah dilatih sebelumnya untuk menjadi seorang kader Peka. Namun untuk menjadi seorang kader yang memfasilitasi Klik Peka, seorang kader Peka harus dilatih menjadi seorang pelaksana Klik Peka, dan itu ada pelatihannya di tingkat nasional dan di daerah. Kita dilatih di situ tuh caranya klik itu bagaimana, terus kita mengundang misalkan orang dinas itu bagaimana, terus acara posisi meja pendaftaran, meja untuk posisi ruang tunggu, meja untuk konsultasi. Udah dilatih di situ waktu itu, tapi pesertanya baru kita aja gitu, belum pelaksanaan. Seminggu sebelum Klik Peka diselenggarakan, kader-kader Peka itu akan berkeliling kampung untuk memberitahukan ke seluruh masyarakat. Mereka menjangkau wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh pemerintah biasanya, menyampaikan akan ada Klik Peka dan apa yang bisa disampaikan oleh masyarakat pada Klik Peka ini.
Juga misalnya untuk kelompok masyarakat yang sangat marginal disabilitas atau lansia, itu kadar-kadar peka membawa mereka ke Klik Peka. Dengan demikian, melalui Klik Peka, banyak data yang terungkap, banyak persoalan yang terungkap, banyak tantangan yang dihadapi masyarakat yang terungkap, dan juga banyak informasi terkait kualitas layanan yang selama ini seperti apa. Pemerintah akan mendengar langsung dari masyarakatnya. Karena itu Klik Peka ini sangat penting dan sangat esensial bagi proses pembangunan di desa-desa, khususnya desa-desa yang memang terpencil ya, dan jauh dari akses ke pemerintah kabupaten. Ada 3 meja layanan di dalam Klik Peka. Pertama tentang program perlindungan sosial, lalu yang kedua tentang identitas hukum, yang ketiga tentang hukumnya sendiri, kasus-kasus hukum. Nah, kasus-kasus hukum ini adalah kasus hukum keluarga. Jadi seperti itsbat nikah, gugat cerai, kasus-kasus KDRT atau kekerasan terhadap anak. Yang datang ke Klik Peka itu waktu itu ada perempuan, laki-laki, yang datang itu ada yang konsultasinya tentang BPJS, terus ada yang akte lahir, terus ada juga yang isbat nikah. Mereka diarahkan ke masing-masing meja tuh kan, ada masing-masing meja konsultannya, ada 3 meja. Bersama Klik kita maju bersama. Di banyak kasus mereka tidak langsung bisa menyelesaikan pada saat diadakan Klik, tapi kemudian data dan informasi ini diproses lebih lanjut oleh pemerintah di tingkat kabupaten untuk kemudian dikembalikan kepada masyarakat pada masa berikutnya. Jadi peran daripada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam Klik Peka adalah menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat terkait perlindungan sosial maupun hukum, dan juga memberikan hak dari masyarakat terhadap layanan publik yang dijamin oleh undang-undang. Kehadiran Klik Peka dalam hal ini yang telah juga banyak bekerja sama dengan pemerintah daerah merupakan suatu angin segar bagi kita untuk mendapatkan ataupun memperkuat pendataan di tingkat komunitas. Di dalam pendataan yang berbasis komunitas ini, masyarakat yang rentan bisa diidentifikasi kebutuhan mereka, kemudian diidentifikasi apakah mereka sudah masuk di dalam data yang ada sebagai reference penerima bantuan-bantuan pemerintah. Tenang sih, itu jadi tenang gitu, udah ada pengarahan begitu mah. Jadi nggak serumit yang ibu pikirkan gitu ya. Kalau lagi sebelum tahu itu kan kok rumit banget gitu, mengurusin surat-surat aja gitu ya. Udah keuangannya, ngedengar kalau di jalannya bolak-baliknya itu gitu. Tapi kemarin udah konsultasi gitu, enak sih. Dulu itu istilahnya, ya Allah pengen ngurus-ngurus surat kayak gimana. Dulu itu istilahnya tergantung pada orang desa. Sekarang masyarakat sudah jeli gitu, tidak perlu dia ke desa dulu minta bantuan, paling tanya-tanya ke kader peka. Semenjak ada peka, alhamdulillah di sini hampir semua pada punya kakak-kakaknya sama kakak-kakak KTP sudah pada lengkap, akur istilahnya sudah. Maju bersama peka, jangan kau simpan beban, ada Klik bersama peka. Bersama Klik kita maju bersama, bersama Klik tegakkan keadilan, bersama Klik hidup tenang dan aman, klinik hukum untuk keadilan. Mari bersama
bersama